Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhusu hasatan la hadrati Syekh Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Jawi al-Bantani wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Zahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa san ilayna wa lidabil huquqi alayna ولجميع مشايخنا ومعلمينا ومدرسينا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjut halaman 200. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharil amin. Wasadisuha, dan syarat yang keenam salat berjamaah termasuk salat Jumat, alla yatakhalafa ay al-imam wal ma'mumu fi sunnatin tafhashul mukhalafatu fiha. Syarat yang keenam, ya, bahwa tidak boleh berbeda antara imam dan makmum fi sunnatin pada satu perkara atau perbuatan yang sifatnya sunnah, tapi sangat menyolok, ya, sangat menyolok perbedaannya fiha di dalam sunnah tadi. Kasajidati tilawatin, seperti sujud tilawah, wa sujudi sahwin, dan sujud sahwi, wa tasyahudi awalin, dan tasyahud awal. Nah, jadi kalau kita sholat berjamaah nih, ya, tidak boleh antara imam dan makmum, ya, itu berbeda, ya, wabil khusus makmumnya gitu. Kalau imam kan wajib diikuti, makmum tidak boleh melakukan sunnah atau meninggalkan sunnah yang sangat menyolok perbedaannya antara imam dan makmum. Nih, sujud tilawah, ya. Imam membaca tuh, misalnya kalau di Al-Falah, sehingga saya itu dulu masih ada pembacaan Alif Lam Mim As-Sajdah itu tiap hari Jumat, ya. Pada surat tersebut ayat 15-nya, ya, itu diperintahkan atau disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Wahum la yastakbirun. Nah, imam biasanya sujud tilawah. Maka makmum pun itu harus melaksanakan sujud tilawah gitu. Kalau imamnya memang bikin sujud tilawah. Itu sunnah. Iya, sunnah. Tapi kalau makmum dan imamnya berbeda, menyolok tuh perbedaannya, ya, maka tidak boleh. Bisa jadi nanti akibatnya makmum dinyatakan batal sholatnya kalau dia tidak ngikutin imam. Kemudian wasujudi sahwin, dan sujud sahwi. Sujud sahwi yang memang dikerjakan bareng oleh imam di waktu masih posisi berjamaah, ya. Imam melakukan sesuatu yang dia lupa, ya. Akhirnya
Dia nanti di belakangnya sujud sahwi. Sementara makmum masih nyambung tuh sholat jamaahnya, walaupun rokaatnya beda. Ya, anggap dah imam ya melakukan lupa atau ragu dan lain sebagainya pada rokaat kedua. Ya, makmum baru sampai itu, misalnya pada rokaat ketiganya gitu. Kan sangat memungkinkan kan makmum nggak tahu apa-apa tuh, ya, makmum nggak tahu. Nah, akhirnya di rokaat terakhir sebelum ya salam, imam melaksanakan sujud sahwi. Makmum wajib ikut, walaupun itu sunnah dan makmum nggak tahu-taunya begitu, itu makmum harus ikut. Kemudian wa tasyahudin awalin dan tasyahud awal. Ya. Kalau imam melaksanakan tasyahud awal, makmum juga harus ikut. Andaikan imam lupa ya dan udah tinggi naiknya tuh, udah melewati batas ya berdiri, udah bisa dikatakan sebagai batas berdiri. Makmum udah ngingetin tapi memang imamnya udah terus berdiri begitu. Itu perkara sunnah ya, di mana imam tidak boleh balik lagi ke tempat kalau dia udah berdiri, karena berdiri itu udah mendekati atau akan melaksanakan yang wajib. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Imam terus berdiri, makmum bikin tasyahud sendiri lagi. Ya, makmum bikin tasyahud. Nah, itu nggak boleh. Kan sunnah dikerjain, iya, tapi imam tidak ngerjain. Ya, kalau imam tidak ngerjain, ya entah karena lupa, ya makmum ikut gitu. Ya, makmum ikut imam, kan itu sunnah hukumnya, tidak boleh menyalahi. Jadi imam misalnya lupa tuh tasyahud awal, ya udah imam diri, makmum juga harus ikut diri. Jangan masih ikut berjamaah dengan imam itu, tapi bikin tasyahud sendiri. Kecuali mau mufarokoh, ya. Pas imam lupa tuh tasyahud awal, dia niat mufarokoh. Dalam hatinya nih ya, saya niat mufarokoh lillahi ta'ala begitu ya. Ya udah, dia berarti dianggap sholat sendirian kalau begitu. Sudah tidak ada lagi hubungan atau koneksi dengan imam. Nggak jadi masalah karena sholatnya udah beda kalau begitu ya. Tapi kalau dia masih menyatakan tidak putus dengan imam dan masih berjamaah, maka kalau imam berdiri, ya makmum juga ikut ikut berdiri ya. Nah, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Ya gitu. Begitu juga kunut tuh. Kunut di sini nggak disebutin ya. Kunut itu sunnah abad juga, tapi mencolok banget perbedaannya antara imam yang kunut dengan makmum yang tidak gitu ya. Paling tidak kalau seandainya makmum tidak mau kunut, dia jangan sujud sebelum imam sujud. Ya. Ini orang yakin banget bahwa Nabi katanya nggak pernah kunut, itu misalnya ya kan. Tahu dah hadisnya ini, hadisnya itu segala macamnya gitu. Bahwa Nabi nggak pernah kunut selama umur hidupnya, begitu katanya ya. Akhirnya imam kunut, dia sujud. Ya. Batal sholatnya tuh. Kalau dia tidak niat mufarokoh, batal sholatnya. Kenapa? Sunnah, tapi sunnahnya mencolok. Ya, tafhasyu katanya begitu. Tafhasyul mukhalafah. Kalaupun dia tidak mau kunut, cukuplah dia berdiri menunggu. Ya, imam lagi kunut. Ya, udah nggak apa-apa kunut. Biarin imamnya kunut. Makmumnya nggak kunut, udah diam aja. Ya, tungguin imam gitu. Ini udah tidak kunut, terus sujud duluan gitu, batal salatnya. Kenapa? Karena kunut itu kelihatan ya perbedaannya antara imam yang kunut dengan makmum yang sujud gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sholatnya tapi pakai bawa-bawa gendek gitu ya kan repot kalau sholat tapi bawa-bawa gendek gitu kan repot kalau begitu ya. Lagi sholat aja gedegin orang, gimana lagi kagak sholat. Kan kita yang namanya lagi sholat mestinya hati mesti bener banget ya kan gitu ya. Jangan gedegin orang, ini lagi sholat masih gedegin orang aja, repot kalau begitu ya. Bi khilafi ma la tafhasyu fihil mukhalafatu ya.
berbeda kalau seandainya sunnahnya atau perbedaannya itu tidak mencolok. Kajala satil istirahati, seperti duduk istirahat. Wakal kunuti, dan seperti kunut. Kalau kunutnya pendek ya jadi masalah, kalau kunutnya panjang bermasalah juga itu tadi. Wakat tasbihati, dan seperti jumlah tasbih. Wat takbirati, dan takbir intiqal nih ya gitu. Duduk istirahat itu adalah duduk yang disunnahkan antara rakaat pertama dan rakaat kedua ya. Rakaat pertama selesai itu sujud kedua, mau naik ke rakaat kedua ya, sujud kedua, mau rakaat kedua duduk dulu ya, duduk istirahat. Waktunya tidak dibatasi, sedikitnya membaca subhanallah sekali ya. Berarti kalau baca subhanallah sekali kan pendek banget kalau gitu ya. Antara imam yang tidak duduk dan makmum duduk, makmum gak ketinggalan baca Fatihahnya ya. Sebaliknya lagi, imam duduk istirahat, makmum tidak ya. Makmum tidak dianggap mendahului imam, kira-kira itu seperti itu. Enggak mencolok dah, enggak ketahuan ya. Jumlah-jumlah tasbih ya, imam bacanya pelan-pelan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Makmum bacanya subhanallah. Bisa jadi makmum bacanya ya 7 kali, imam baru baca 3 kali. Ya. Nah, itu perbedaan kayak begitu itu namanya enggak mencolok ya, enggak kelihatan ya pada waktu imam membaca dengan makmum membaca. Takbirat ya, makmum baca takbir ya atau tidak baca, itu antara imam dengan makmum enggak ketahuan ya. Nah, kalau imam dirasakan amat penting, walaupun hukumnya tetap sunnah tuh, karena kalau imamnya diam aja begitu misalnya, yang repot nih dari apa? Dari sujud dia, dari sujud ke duduk, imamnya diam aja gitu, duduk. Makmum saking patuhnya ya, jangan duluin imam ya, sujud aja terus ya. Imam udah sujud lagi ya, masih nggak kedengeran juga tuh imam. Nah, bahaya tuh kalau begitu ya. Nah, maka bagi imam memang disunahkan untuk mengeraskan suaranya, jahar pada waktu takbir intiqal namanya ya, takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Bagi makmum baca bagus ya, nggak baca juga nggak apa-apa. Karena apa? Perbedaan antar imam dan makmum tuh nggak mencolok begitu. Kalau kunut mungkin di sini nih ya dianggap tidak mencolok, itu apabila imam baca makmum tidak misalnya, tapi makmumnya sama-sama diri, itu nggak mencolok. Makanya di sini dimasukin kunut sesuatu sunnah yang tidak mencolok. Tapi kalau imam baca, makmum sujud, ya mencolok jadinya tuh, ya. Dan itu namanya sudah mendahului imam kalau begitu, walaupun imam sedang mengerjakan yang sunnah, gitu, ya. Jadi walaupun di sini dianggap tidak fahisyah, tidak mencolok, itu kalau seandainya imam baca kunut, makmum tetap berdiri, nah itu nggak kelihatan tuh jadinya, ya. Nggak mencolok. Tapi kalau seandainya ya makmum tidak baca tapi sujud, nah itu akan jadi bahaya gitu ya. Atau tidak mencolok juga begini, imamnya sujud ya, terus makmumnya masih sempat tuh baca kunut, dipercepat bacanya. Dimana kalau dia baca ya imam memungkinkan masih sujud dan dia masih bisa nyusul ya. Nah itu juga dianggap tidak mencolok gitu. Sehingga saya kalau sembahyang di Madinah itu di Mekah, kalau waktu subuh ya enggak kunut, tapi i'tidalnya lama gitu ya, i'tidalnya cukup lama, cukup buat kita untuk baca kunut, kira-kira seperti itu. Nah itu ya, jangan antara imam dan makmum memiliki perbedaan yang mencolok walaupun di dalam hal-hal yang sifatnya sunnah gitu. Kalau tidak mencolok ya, kemudian tidak masuk dalam kategori yang membahayakan dan membatalkan, nah itu tidak masalah. Contoh lainnya yang ini misalnya meletakkan tangan tuh
ya. Meletakkan tangan tuh nggak bisa disamain tuh, ya. Macam-macam mazhab itu bisa jadi beda-beda, ya. Imam Syafi'i seperti yang biasa kita kerjaan tuh, ya, naranya kira-kira di bawah dada, di atas pusar. Mazhab yang lain, ya, ada yang tangannya itu di bawah pusar gitu, ya, di bawah pusar jadinya. Kalau kita kan di bawah dada, di atas pusar gitu. Nah, ada mazhab yang juga di bawah pusar. Ada yang irsal. Irsal itu berarti dia tidak meletakkan tangannya di sini tuh. Ya, kalau kita bilang sedekap lah begitu ya kan. Itu hal yang demikian juga termasuk perkara yang tidak mencolok namanya. Ya, itu tidak dianggap sebagai rukun, tidak juga sebagai apa misalnya, ya, maka enggak jadi masalah. Antara makmum dan imam berbeda. Wasabi'uha, dan yang ketujuh di antara syarat-syarat berjamaah, ayyanwiyal iqtida'a, hendaknya ya makmum nih, ya, makmum niat ngikut, ya, niat berjamaah, awil i'timam, atau niat mengikut makmum, mengikut imam, bil imami, dengan imam, mengikut imam ya kepada imam, awil makmumiyati, atau niat menjadi makmum, ya. Kalau dia niat jadi makmum, boleh saya niat ya sholat zuhur makmuman, itu kan begitu biasanya kita ya, gitu. Awil jamaati, atau niat berjamaah, ya, boleh juga. Sholli fardhu zuhri makmuman, yang biasa kita tuh begitu ya. Usolli fardhu zuhri jamaatan, tuh begitu, ya, itu boleh. Nah, ini bagi makmum itu wajib tuh, ya, niat berjamaah, niat jadi makmum wajib. Kalau imam, itu tidak, ya, tidak tidak diwajibkan tapi sunnah. Nanti yang wajib di sholat Jumat, ya. Jadi kalau sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lain yang disuruh berjamaah, imamnya tuh tanpa niat jadi imam, sah sholat berjamaahnya. Nah, tapi makmum tidak niat jadi makmum, bermasalah sholatnya, batal tuh sholatnya, karena dia nanti akan ada hal-hal yang ditunggu yang semestinya tidak perlu ditunggu jadinya. Contoh, dia sholat di tempat berjamaah tapi tidak niat makmuman tuh misalnya, ya, sholli fardal maghribi lillahi ta'ala, ya, berarti dia tidak niat makmuman, tidak niat jadi makmum, tidak niat berjamaah kalau begitu. Lalu kemudian pada waktu imam baca Fatihah, dia diam dengerin imam, padahal hubungan dia dengan imam kan terputus. Dia tidak jadi makmumnya yang imam yang sedang berlangsung, maka diamnya dia, apa tuh manfaatnya kalau begitu, ya? Kalau kita jadi makmum, niat jadi makmum, ya, usolli fardal maghribi makmuman, imam misalnya salat maghrib, salat isya, salat subuh, imam baca Fatihah, kita dengerin. Emang karena kita jadi makmum, niat jadi makmum, maka dengerin imam ya harus jadinya. Tapi kalau ada orang ya tidak niat jadi makmum, dengerin bacaan imam, berarti diamnya itu ngapain kalau gitu, ya? Maka setiap makmum ya wajib niat jadi makmum atau niat berjamaah, ya. Kalau imam bebas dah, dia niat bagus, dia tidak niat, tetap sholatnya ya sah. Falil makmumi arba'u niyatin, maka bagi makmum kalau begitu ada 4 komponen niat. Apa saja tuh? Yang pertama kata usolli, nih jangan lupa nih, usolli untuk menyatakan dia melaksanakan sholatnya. Yang kedua menyatakan kefarduannya, ya. Yang ketiga menyebut namanya, ta'yin namanya, ya. Dan yang keempat itu menyebut makmumannya, menyebut jamaahnya. Kalau dia jadi makmum, 4 ini yang wajib, ya. Jadi kalau sembahyang zuhur, usolli fardaz zuhri makmuman, udah gitu doang tuh yang wajibnya tuh. Yang lainnya rakaataini, salasa rakaatin, arba'ah rakaatin, mustaqbil kiblati, kagak penting dah tuh. Kalau itu nanti jadi berecetan dan jadi susahin niat gitu,
jangan dibaca dah gitu. Jadi yang wajib dibaca 4. Usolli fardhu zuhri ma'muman, Allahu akbar. Lillahi ta'ala juga termasuk sunnah. Kalau itu memberatkan, menyulitkan dan lain sebagainya, udah lewatin aja ya. Yang penting 4 itu. Nanti asar, usolli fardhal asri ma'muman, usolli fardhal maghribi ma'muman, usolli fardhal isya ma'muman ya. Kalau sembahyangnya sunnah, salat tarawih misalnya, usolli sunnatat tarawih ma'muman ya. Itu seperti itu. Itu bagi makmum tuh 4 komponen niat itu tuh harus ada gitu ya, nggak boleh ditinggal. Tapi wala yushtaratu ta'yinul imami wala yusannu ya, dan tidak disyaratkan menentukan imam ya, tidak disyaratkan menentukan imam, wala yusannu bahkan tidak disunnahkan, balil aula tarkuhu bahkan yang paling baik, yang paling utama meninggalkannya. Imam nggak perlu disebutin namanya ya, khawatirnya nanti pas jadi imamnya itu orangnya beda gitu ya kan, jadi salah akhirnya. Segala sesuatu yang disyaratkan, yang tidak disyaratkan ta'yin kemudian dita'yinkan lalu salah, maka batal jadinya ya. Usalli fardhu zuhri ma'muman li Haji Abdullah ya, Allahu akbar. Tahu-tahu Haji Hasannya jadi imam lah, salah ya kan, batal sholatnya tuh ya kan. Makanya jangan dipakein orang kalau gitu ya. Imamnya siapa dah ya kan, ya udah sah kalau begitu, tidak usah harus menyebut imamnya gitu. Kalau di kampung kita enak ya, sesalah-salahnya kita masih bisa kita lihat dah orangnya gitu kan. Mungkin di rakaat kedua, rakaat keberapa pas salah, mungkin kita bisa ulangi sholat kita untuk kemudian kita lanjutin dah tuh, nanti masbuk jadinya. Kalau sembahyang di kampung orang ya kan, emang ada imam hari ini Haji Pulan gitu misalnya, nggak ada kan ya, kecuali Jumat doang lah tuh, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri gitu kan ada. Tapi sholat wajib 5 waktu kan kagak ada yang menyebutkan nama imam kadang-kadang ya. Nah, itu banyak kan kagak lah. Kalau di masjid-masjid besar tuh, Masjid Istiqlal tuh, nah itu setiap sholat memang ganti orang, maka imamnya diumumkan begitu. Itu pun tidak ada keharusan untuk nyebutin nama imam ya gitu. Wa amal imamu ya, maka bagi imam falahu ayyaqula imaman au jama'atan ya, maka bagi imam boleh baginya untuk mengucapkan imaman ya au jama'atan ya, boleh nyebut kata-kata imaman au jama'atan. Usalli fardhu zuhri imaman, dah segitu aja ya. Salli fardal maghribi imaman, usalli fardas subhi imaman, usalli sunnatat tarawih imaman. Tuh boleh begitu. Maka di sini katanya ya falahu tuh ya, falahu. Kalau namanya lam seperti itu untuk menunjukkan kebolehan yang sifatnya tidak keras gitu. Tapi kalau makmum nanti di kitab lain bacanya itu fa'alal makmumi tuh ya, atau fa'alaihi. Kalau udah ganti domir fa'alaihi ayyanwiya, maka wajib atas makmum, seolah-olah tuh kayak begitu jadinya. Tapi kalau makmum kalau imam falahu ya, untuk menunjukkan lahu itu menunjukkan hukum yang sifatnya boleh dan tidak keras. Berarti imam boleh mengucapkan usalli fardhu zuhri imaman, nggak ngucapin juga nggak apa-apa, usalli fardhu zuhri Allahu akbar, walaupun dia jadi imam. Ruginya bagaimana ya? Ruginya tuh dia dinilai sholat sendiri jadinya kalau begitu ya. Makmumnya dinilai berjamaah tapi imamnya dinilai sholat sendiri, kan rugi jadinya ya. Imam nilainya 1, makmum nilainya 27. Nah, rugi jadinya kalau begitu. Maka sebaiknya jadi imam, niat untuk jadi imam. Au jama'atan, boleh juga nyebutnya usalli fardhu zuhri jama'atan. Ya, usalli fardhal asri jama'atan, usalli fardhal maghribi jama'atan. Boleh tuh.
Fajama'atun, maka lafaz jamaatan atau jamaatan, kata-kata ngucapin jamaatan tuh mustarikatun bainahuma, ya, bersamaan antara makmum dan imam. Jadi kalau seandainya imam jadi imam nih, usolli fardal maghribi jamaatan, benar tuh ya, imam usolli fardal maghribi jamaatan, makmumnya begitu juga, usolli fardal maghribi jamaatan, benar tuh gitu. Akan jadi salah nih ya kalau makmum jadi niatnya imaman, nggak boleh ya. Jadi makmum usolli fardal maghribi imaman lillahi ta'ala, jadi makmum tapi niatnya imaman, wah gawat kalau gitu ya kan. Itu sebaliknya begitu juga, jadi imam tapi niatnya makmuman. Jadi imam tuh usolli fardal zuhri makmuman, padahal dia jadi imam. Maka jangan sampai salah ya. Kalau jamaatan itu umum ya, boleh bagi makmum, boleh juga bagi imam, bebas itu. Yang selamat sih bagi orang yang lupaan nih ya, mendingan jamaatan niatnya. Dia jadi imam benar, dia jadi makmum juga benar ya. Ini ada orang lupaan ya, udah kebiasaan jadi makmum gitu, tiba-tiba saja disuruh jadi imam, usolli fardal maghribi, jadi imam nih, makmuman lillahi ta'ala ya. Suaranya ditegesin lagi di speaker gitu. Kan ada tuh orang nyanyi aja begitu tuh ya. Kedengeran di speaker, wah mimpin sholat jadi makmum, gimana jadi kalau begitu ya. Ya, makanya sholat itu dibilang kudu khusyuk tuh begitu ya. Salah satu khusyuk itu adalah bentuk konsentrasi kita di dalam ucapan-ucapan kita. Wal qara'inu, sementara tanda-tandanya kataqaddumi wa ta'akhuri ya, itu ada yang depan, ada yang belakang ya. Tukhassisun niat, itu bisa jadi nanti akibatnya mengkhususkan niat. Sekarang kan begini, kita nih untuk membedakan makmum dengan imam, cara ngelihatnya bagaimana tuh tanda-tandanya? Oh, lihat aja tuh, yang paling depan melampaui barisan yang banyak begitu, itu akan jadi imam gitu ya. Sementara yang di belakangnya itu adalah yang jadi makmum. Kalau jumlahnya banyak makmumnya. Sekarang kalau seandainya kan niatnya kan sama-sama jamaatan tuh ya. Kalau makmum semuanya nih jamaatan bareng-bareng sama dah pokoknya, usolli fardal maghribi jamaatan. Imamnya usolli fardal maghribi jamaatan. Lah, mana yang imam mana yang makmum kalau begitu? Tandanya yang di depan ya, dia adalah orang yang jadi imam, yang di belakang berarti jadi makmum, tuh begitu. Jadi penting tuh ya. Sekarang ada tuh modelnya orang sembahyang, sholat ya. Kalau dia sholatnya berdua gitu katanya, ya itu antara imam dan makmum sebaris gitu bareng begitu ya. Lah kalau gitu bedanya yang mana ya? Yang imam yang makmum. Ngerinya nih sembayangnya beres tuh, baris berdua begitu, yang satu makmum, yang satu jadi imam. Tiba-tiba ada orang lagi datang lagi, nyolek orang yang jadi makmum. Gimana tuh jadinya kalau begitu? Paham nggak? Ini berdua lagi sholat berdua nih, baris berdua tuh dia sama tuh barisannya, antara imam dan makmumnya tuh sebaris gitu, pundaknya sama. Kita kagak tahu tuh yang mana yang jadi imam, yang mana yang jadi makmum. Kita colek, biasanya begitu kita tuh ya. Ternyata dia yang jadi makmum, ya kan? Yang jadi makmum udah aja terusin aja lagi begitu. Mestinya kalau dia berjamaah dicoleknya begitu tuh, itu bisa jadi ya, supaya tidak jadi imam lagi dia mundur gitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa yang sebelahnya adalah imam gitu. Ini udah dicolek, masih diam aja di situ ya kan? Akhirnya ya ada makmum jadi imam akhirnya. Ya, ada makmum jadi imam tuh gitu. Makanya sholat itu kudu ada ilmunya tuh begitu jadinya. Ya. Jangan sampai salah. Ma'at taharrumi ya, disertai atau berbarengan dengan takbiratul ihram fil jum'ati, pada sholat Jumat,
wa qablal mutaba'ati, dan sebelum mengikuti. Fi fi'lin aw salamin, pada perbuatan atau pada rukun fi'il, pada rukun yang sifatnya perbuatan, aw salamin atau salam. Jadi untuk jadi makmum, ya, untuk jadi makmum itu harus niat pada takbiratul ihram. Lebih-lebih pada salat Jumat, wajibnya itu di situ tuh. Pada waktu takbiratul ihram udah ada tuh kata-kata makmuman, ya. Demikian juga untuk Jumat kata-kata imaman, ya, wajib kalau Jumat karena itu menjadi syarat berjamaah. Kalau salat wajib kan tidak disyaratkan berjamaah, tapi kalau salat Jumat syaratnya adalah berjamaah. Maka imam wajib ngucapin usalli fardal jum'ati imaman di takbiratul ihramnya, ya. Makmum juga begitu juga pada waktu salat Jumat, usalli fardal jum'ati makmuman. Tuh, ya. Nah, itu pada waktu takbiratul ihram. Dan sebelum ngikut, kalau ada salat selain Jumat nih, ya, misalnya kita masbuk, ya. Nah, pada waktu kita mau ngikut imam, itu udah ada kata makmuman, ya. Pas kita lihat imam udah sujud, nah itu namanya mutabaah tuh namanya. Kita udah harus niatin imam makmuman sebelum gerakan-gerakan imam yang lain kita ikutin. Kalau udah ngikutin ya baru niat imaman niat makmuman, wah jadi salah. Tuh nanti ngikutinnya nggak dinilai jadinya. Ya, ada kesalahannya tuh di situ. Wa qabla tulil intizar, dan juga sebelum lama menunggu fi ghairiha ayil jum'ati, pada selain salat Jumat. Imam bacaannya panjang. Salat subuh dah, ya. Baca alif lam mim as-sajadah, baca surah Jum'ah misalnya, ya. Dia makmum takbir, usalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Imam kan bacanya panjang tuh, ya. Nah, tuh dia nungguin imam baca, ngapain kalau begitu? Sementara dia tidak niat makmuman, gitu, ya. Pokoknya kalau makmum, kalau memang mau gerakannya bareng dengan imam, ya, mengikuti gerakan imam, dia wajib niat makmuman, gitu. Harus tuh begitu. Falau taroka hadihin niyata, kalau seandainya dia meninggalkan niat ini, ya, niat jamaah, au syakka fiha, atau ragu-ragu pada niat tersebut, wa taba'a fi fi'lin, lalu dia ngikutin, ya, makmum ngikutin fi fi'lin pada perbuatan, pada rukun yang sifatnya perbuatan, ruku, sujud, au salamin, atau ngikut salam, ba'dan tizarin kathirin, setelah menunggu yang banyak, liqasdil mutaba'ati, ya, untuk tujuan ngikut. Ka'an akhramal ma'mumu, seperti misalnya makmum takbiratul ihram tapi walam yanwil iqtida'a bil imami, dan ia tidak niat mengikut kepada imam. Wa qara'al imamu mathalan surat al-baqarati, dan imam membaca misalnya surah al-baqarah, panjang benar ya kan. Wa ma'mumu yantaziruhu, dan makmum ngikutin tuh, nungguin, li ajril mutaba'ati, karena ya ngikutin, batalat salatuhu, maka batal salatnya makmum, ya. Kagak niat makmuman tapi nungguin gitu bacaannya imam. Ngapain kalau begitu? Kan tidak ada hubungan jamaah antara makmum dan imamnya. Maka kalau mau ngikutin, kalau mau nungguin bacaan imam, maka makmum harus niat makmuman, gitu, ya. Jangan sampai salah jadinya nih, ya. Wa yajibu 'alal imami niyatul imamati, dan wajib bagi imam niat menjadi imam. Awil jamaati, atau niat jamaah. Usalli fardal Jum'ati, itu nanti jamaatan boleh, imaman boleh. Fil Jum'ati, di dalam salat Jumat. Wajib tuh, ya. Listiratil jamaati, karena memang disyaratkannya
berjamaah fiha pada salat Jumat fi raqatil ula pada rakaat yang pertama, wal muadati dan pada salat yang diulang, wahia al maktubatu al muadatu yaitu salat wajib yang ditunaikan, awin nafilatu atau salat sunnah allati tusannu fiha jamaati yang di dalamnya disunnahkan untuk berjamaah. Di anna jama'ata fiha katoharati karena berjamaah di dalam salat yang memang disunnahkan berjamaah statusnya sama seperti bersuci, ya, menjadi harus jadinya gitu, wajib. Jadi sekali lagi, yang pertama imam wajib niat jadi imam atau niat jamaatan pada salat Jumat, ya, nggak boleh enggak tuh. Salat yang lain itu masih bisa dikategorikan sunnah, ya, jadi tidak niat imaman dan tidak niat jamaatan itu salatnya masih sah. Tapi kalau salat Jumat, usolli fardal Jum'ati lillahi ta'ala, bubar tuh salat jadinya, batal semuanya, ya. Wajib ngucapin imaman atau ngucapin jamaatan. Usolli fardal Jum'ati imaman, usolli fardal Jum'ati jamaatan. Tuh, ya, yang lainnya boleh dah tinggalin. Atau salat yang diulang, ya. Salat yang diulang misalnya begini. Saya, ya, udah salat, ya. Saya udah salat nih. Bahkan salat berjamaah lah misalnya. Tiba-tiba ada sekelompok orang, ya, itu belum salat, ya, nungguin orang yang kira-kira pasti jadi imam, yang boleh, yang cakep jadi imam siapa nih, ya, kagak ada. Nabi memerintahkan, kata Nabi, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, katanya, ya, silakan tuh, boleh jadi makmum, boleh jadi imam. Nah, saya kan udah sholat jamaah tadi tuh, udah sholat. Lalu saya akhirnya, ayo sholat jamaah yuk, ayo. Nah, akhirnya saya sekarang jadi imam. Nah, sholat yang saya ulang tadi, ya, itu jadi imamnya wajib nyebutin tuh, katanya begitu, ya, karena sholatnya diulang. Walaupun sebenarnya sholat saya yang kedua tuh yang jadi imam tuh itu adalah sholat sunnah, dan itu apa namanya, statusnya satu sholat sunnah, tapi menjadi imamnya menjadi wajib, katanya, ya, kalau saya jadi imam. Tapi kalau jadi makmum enggak. Ada orang sendirian nih, ya, habis wudhu dia ketinggalan sembahyang tuh sendiri. Kita tanya tuh, Pak udah sholat? Belum. Ayo sholat yuk. Kita ini udah sholat, ya, Bapak jadi imam dah, ya kan? Oh enggak, Bapak aja. Nah, pokoknya kalau ada orang yang belum sholat, tanyain tuh dia, Bapak udah sholat? Belum, ya kan? Ayo sholat yuk, kalau gitu. Nah, itu kita selain pahala mengulang sholat, ada juga dikatakan bahwa kita sedang melakukan sedekah kepada orang tersebut, ya, gitu. Jangan didiemin tuh orang sendirian jadinya sholatnya, ya. Kita bisa menjadikan sholat orang tersebut menjadi 27 kali lipat dan kita juga dapat, ya, kalau kita, ya, boleh jadi berjamaah dengan dia jadi imam, boleh jadi kitanya yang jadi imam, ya, silakan aja pilih. Pokoknya upayain tuh, ya, jadi orang akhirnya sholatnya menjadi sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan kagak kudu banyak, ya, cukup satu imam satu makmum sudah dianggap sebagai berjamaah. Dan kita kalau nolong orang kayak begitu, selain dapat pahala berjamaah yang kedua kalinya, dan juga kita mendapatkan pahala sedekah, ya. Nabi pada waktu itu, ya, seperti itu. Tapi Nabi menyuruhnya kepada sahabatnya, ya, sehingga akhirnya ada salah seorang sahabat yang jadi, ya, ikut berjamaah lah dengan salah satu orang yang ketinggalan begitu, ya. Wa yajibu ayyaqa'a kullaha jama'atan min awwaliha. Maka wajib, ya, ayyaqa'a, bahwa terjadi niatnya tadi itu semuanya dalam keadaan berjamaah, min awwaliha, dari awal salat, ila akhiriha, sampai akhirnya. Hatta law ta'akhkhara salamul ma'mumi, sehingga kalau seandainya salamnya makmum pun tertunda atau berakhir, an salamil imami, dari salamnya imam,
bihaitu udda munqati'an, di mana dianggap terputus daripada imam, batalat salatuhu, maka akan batal salatnya. Kalau seandainya nih dalam salat berjamaah gitu ya, lalu imam sudah salam, nah tidak boleh makmum berlama-lama ya, entah baca apa gitu, sehingga akhirnya lama lah makmum salamnya tadi itu. Nah itu bisa jadi nanti kalau makmum terlalu lama ya membaca tahiyat begitu, akhirnya sehingga perbedaan salamnya itu sangat jauh begitu. Nah itu dikatakan batalat sholatuhu, sehingga dianggap tuh antara imam dengan makmum putus hubungannya begitu, karena saking lamanya. Imam udah salam 2 kali, udah dua-duanya, makmum masih tahiyat aja tuh, panjang tahiyatnya, ya kan? Entah tahiyatnya dia baca 3 kali diulang-ulang gitu kan. Akhirnya seolah-olah kelihatannya antara imam dan makmum seolah-olah putus begitu karena saking panjangnya, maka batal salatnya si makmum tadi. Wa hatta law kana al-mu'idu imaman fatabata al-ma'mumu fi ihramihi batala salatul imami. Nah ini yang repot nih ya. Dan seandainya ya orang yang salat itu menjadi imam tapi makmum melambat-lambatkan ya takbiratul ihramnya, batala salatul imami, maka batal juga salat imamnya. Imam udah niat usolli fardhu zuhri imaman, tapi diulang tuh, makmumnya baca HP dulu ya kan. Lihat HP dulu ya, batal tuh jadi ya jamaah imamnya kalau begitu. Maka pernah lihat Ronaldo sama Messi main bola bawa handphone? Enggak ya? Tapi kalau ada ustadz bawa handphone lagi sholat banyak ya? Banyak. Mana lebih khusyuk kalau gitu? Messi main bola atau ustadz ustadz sholat Jumat kalau gitu ya kan? Ada tuh ya di WA, kita lihat tuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, bunyi tuh Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu sambil ngelihat HP atau matiin HP dulu. Kenapa nggak dari awal HP-nya di silent atau diputusin datanya dulu gitu ya kan? Gitu. Saya punya teman gitu ya, diumumin tuh di masjid, kepada para bapak sekalian mohon dengan hormat HP-nya dimatikan atau di silent. Ini teman saya nih khutbah ya kan? Nah, innallaha wa malaikatahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kring. Ya, yang khatib yang bikin masalah ya kan? Ya Allah, kan kagak enak banget. Makmumnya diingetin, ya, khatibnya HP-nya berbunyi ya kan gitu. Mestinya mah yang paling dulu ya yang matiin HP tuh khatibnya dulu. Lagi ini ya pas mulain khatib gitu, HP-nya bunyi. Bininya kali nelpon ya kan gitu. Aduh. Jadi kan kurang elok dilihatnya begitu ya. Orang lain diperhatiin, dikasih tahu, yang lain pada dengerin gitu, perhatian tersebut, malah khatibnya ya kagak peduli dengan pemberitahuan seperti itu ya. Ya, jadi akhirnya kalau kita bandingin, Messi lebih khusyuk main bola ya dibandingkan dengan imam, karena nggak pernah yang namanya Messi main bola tuh ikut-ikutan bawa HP gitu ya kan, nyalain HP, lihat HP dulu, lihat WA dulu ya kan. Nah, kalau orang sholat Jumat ya lagi khotib aja nyalain HP terus ya kan, bahkan yang main Tetris ada tuh. Saya bukan ngomong bohong-bohongan karena tahu gitu kan, karena kan kita khotib lumayan kan, tempatnya lebih tinggi gitu kan ya. Jadi orang tuh main HP, main game gitu kan, jarinya jalan terus ya kan gitu. Nggak mungkin lah orang sepanjang itu WA panjang banget begitu, nggak mungkin. Kalau WA kan berapa huruf jawab selesai, ini enggak, jalan terus aja udah ya kan. Berarti kan kalau gitu lagi sholat Jumat dia tetap main game kalau begitu. Ya kalau sholat Jumat masih mending dah. Ini lagi pergi haji di depan Ka'bah main game juga lagi. Ada ya kan, luar biasa. Nunggunya 25 tahun ya kan, sampai di Ka'bah main game.
Ada juga sih yang bela-belain tuh pada waktu itu ya kan. Dia mungkin lagi capek kali ya, lagi habis umroh segala macam, jadi istirahat main game dulu. Emang di kasur sono di hotel kagak ada gitu ya kan. Tempat untuk main game. Di depan Ka'bah banget ya, itu main game di situ. Mungkin dia pengen supaya main gamenya itu berpahala 100 kali lipat kali di situ. Lah kan sholat di sana kan 100 ribu kan ya? 100 ribu kali lipat. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100 ribu kali lipat. Puasa 100 ribu kali lipat. Berarti main game juga masalahnya ada pahalanya enggak main game tuh ya kan gitu. Aduh, jadi kacau dah orang Indonesia ya kan itu. Wa in kana yakfil iktida birraqi ya, sekalipun sesungguhnya cukup ngikutin atau berjamaah itu mulai dengan orang yang ruku, di anna dzalika awwalu salatihi, karena yang demikian itu adalah awal daripada salatnya. Jadi kalau kita ikut berjamaah atau ikut makmum, ketika kita bisa menemukan imam itu dalam kondisi ruku gitu, paling sedikitnya kita bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali, kita itu dianggap sudah berjamaah dan sholat kita sempurna tuh. Yang rokat yang itu tuh, yang rokat bersama imam yang cuman ruku doang begitu ya. Pas kita sampai imam udah baca lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, kita baru takbir Allahu Akbar. Pas kita ruku ya baru baca Subhana Rabbiyal Azim 1, imam udah Samiallahu liman hamidah. Nah, kesempatan kita baca 1 tahmid atau 1 tasbih di situ, itu dianggap kita bisa menemukan ruku. Nah, faman wajada ruku'an faqad wajada raq'atan. Siapa yang bisa menemukan ruku, maka dia dianggap menemukan 1 rakaat. Jadi salat yang bersama dengan imam walaupun rukunya sebentar, sekedar membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, itu masih dinilai 1 rakaat full namanya. Tapi kalau udah enggak sempat lagi membaca tasbih atau enggak ketemu lagi dengan ruku, ya pas kita sampai itu imam udah i'tidal, ya udah ikut apa adanya, tapi sholat yang sedang berjalan itu tidak dinilai, ya artinya enggak masuk dalam hitungan 1 rakaat. Nanti ya tambahnya berapa dah tuh yang kurangnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa salamatal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair wa la taj'alna wa min al-syarri wa dhirra wa qulubana qulubahum tal'arifin wa hdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah